Anies Baswedan ketika ada gejala COVID positif, dia nggak mau ke rumah sakit. Pokoknya semua yang dibawa ke rumah sakit, jodolnya sampai ke liang kubur. Tapi kalau yang di rumah, dominan pulang. Itu fakta loh, saya pikir ini perlu ada diskusi mendalam. Kita tidak sedang menyerang pribadi, tapi ini fakta secara physically. Ustadz Najamuddin Ramli, Ustadz Sudarno Hadi, Ustadz Soimin, semua guru-guru kita yang dibawa ke rumah sakit, selesai. Itu kan harusnya ada tim investigasi, bukan saya marah atau memfitnah. Hari-hari belakangan ini, lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi. 2 hari berturut-turut saja di Jakarta, lonjakannya sampai 5.000 orang lebih positif COVID. Jakarta sendiri menyumbang hampir separuh dari kasus COVID nasional. Selain Jakarta, yang juga mengkhawatirkan adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Di Jakarta, Wisma Atlet hampir full sekarang. Rumah sakit di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga nggak kalah repotnya. Kapasitas tempat tidur sudah mendekati ambang batas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hampir setiap hari keliling daerahnya, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di wilayahnya, mendatangi tenaga kesehatan yang sedang berjuang, juga berkeliling wilayah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa pakai masker. Sementara Gubernur Jakarta juga nggak kalah sibuk. Minggu kemarin ia naik sepeda menyusuri Jalan Sudirman, membanggakan jalur sepeda hasil kreasinya yang oleh Kapolri kabarnya mau dibongkar karena melanggar aturan lalu lintas. Iya sih, masing-masing kepala daerah memang punya cara tersendiri untuk bekerja. Sayangnya nih, di masyarakat kini banyak beredar provokasi yang membahayakan berkenaan dengan COVID-19. Coba kita dengar celotehnya Alfian Tanjung yang bikin miris. Dai yang baru saja keluar dari tahanan karena omongannya yang penuh hoax dan kebencian, kini memanfaatkan kepanikan publik karena pandemi. Yang paling gila, Alfian menuduh rumah sakit kita bukannya menyembuhkan pasien COVID-19, malah justru membuat pasiennya meninggal. Gila kan? Omongan ini sangat menyakitkan bagi tenaga kesehatan kita. Para dokter dan perawat yang berjuang di garis depan melawan wabah dengan mengorbankan keselamatannya sendiri, oleh orang kaya Alfian ini dituding dengan fitnah yang paling keji. Alfian membangun logika hoaxnya. Kata dia, kenapa sih dulu Anies Baswedan saat terserang COVID-19 nggak mau ke rumah sakit? Karena katanya semua yang dibawa ke rumah sakit meninggal. Ia menyebut sederet nama rekannya yang terkena COVID yang kebetulan wafat di rumah sakit. Katanya itu para ustadz. Kita nggak pernah habis pikir dengan logika yang paling absurd dan berbahaya ini yang disemburkan oleh orang-orang seperti ini kepada para pendengarnya. Alfian seperti menuduh rumah sakit dan tenaga kesehatan kita membunuhi pasiennya. Padahal, kalau dia mau mikir sedikit aja, lebih banyak orang yang sembuh di rumah sakit ketika dia terserang COVID ketimbang yang meninggal. Yang sembuh kan sudah lebih dari 1.700.000 saat ini. Yang meninggal baru sekian puluh ribu. Kedua, mereka yang meninggal karena COVID lebih disebabkan karena penyakit bawaan yang diderita sebelumnya. Mau dia ustadz, mau tukang rujak, atau direktur rumah sakit Umi, kalau punya penyakit bawaan dan tertular COVID-19, resikonya lebih parah dibanding misalnya kita-kita yang sehat sebelumnya. Mungkin saja pilihan Anies Baswedan tidak mau ke rumah sakit karena dia sebetulnya secara fisik nggak punya sakit bawaan sehingga dia bisa isolasi mandiri di rumah. Mestinya Alfian mikir, sampai saat ini malah sudah ratusan tenaga kesehatan kita yang gugur dalam medan perang melawan COVID. Kalau dia membangun narasi bahwa justru pihak RS yang membuat orang meninggal, apakah para dokter,
Para tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit sengaja membunuhi rekan-rekan sejawatnya. Iya, kita tahu sih, Alfian itu penceramah yang mulutnya sering sebar hoax. Ia pernah menuduh istana presiden sebagai sarang PKI. Keterlaluan kan? Tapi sebetulnya kayak gini nih. Para pembenci Indonesia, orang-orang yang hobi dan ingin melihat negara ini hancur, memang selalu berusaha membuat suasana kacau. Dan COVID-19 saat ini adalah salah satu momentum untuk membuat keresahan publik yang pada ujungnya menjadi kekacauan. Jika suasana nanti makin menggila akibat provokasi mereka, orang-orang seperti ini punya kesempatan untuk melakukan eskalasi yang lebih besar lagi. Kepanikan dan ekonomi yang tersendat kemudian berakibat pada perut yang lapar, ini bisa menjadi senjata dan bom waktu untuk menghancurkan Indonesia. Jadi COVID-19 ini dijadikan oleh mereka semacam momen untuk melancarkan aksinya. Di lapangan, jadi bukan cuma di forum-forum dakwah, di lapangan mereka juga mulai memanasi situasi. Coba dengar, di Bandung kabarnya ada semacam gerakan memprotes pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka mau menggelar aksi turun ke jalan dan resikonya apa? Resikonya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menahan COVID-19 akhirnya jadi terbengkalai. Di jembatan Suramadu kemarin ada kericuhan karena penyekatan dan pemeriksaan swab oleh petugas. Sebab di Bangkalan Madura saat ini adalah daerah yang kasus COVID-nya paling tinggi. Jadi mereka agak dihambat masuk ke Surabaya atau masuk ke Pulau Jawa, dilakukan swab. Justru pada saat itulah kemudian pos yang melakukan swab itu dihancurkan oleh masyarakat. Di Jakarta ada kedegilan lain lagi. Tahu kan pengacara Rizik Syihab? Dia malah berusaha mengkait-kaitkan tingginya kasus COVID-19 gelombang kedua di Indonesia ini dengan waktu menjelang putusan sidang buat Rizik. Ini udah sakit jiwa level 9 ini. Pengacara ini mau membangun opini bahwa hanya untuk menyeret Rizik Syihab ke penjara karena pelanggaran protokol kesehatan, maka katanya pemerintah sengaja membuat kasus COVID-19 ini meledak saat ini. Ini kita nggak bisa ngomong lagi dengan kegilaan seperti ini. Semua tuduhan ini muaranya cuma satu sebetulnya. Menciptakan keresahan masyarakat yang bisa dipantik untuk menjadi kerusuhan yang lebih besar lagi. Dan COVID sekali lagi dianggap sebagai momentum yang tepat. Provokasi adalah senjatanya dan masyarakat yang minim literasi dijadikan pelurunya. Dalam kondisi saat ini, aparat keamanan harus bekerja ekstra keras. Pertama, mereka diharapkan membantu menangani sebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Dan kedua, yang juga penting adalah mengejar para provokator yang membahayakan ini. Kita sedang resah, jangan malah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan mereka. Jangan biarkan mereka memanfaatkan bencana untuk melancarkan agenda-agendanya sendiri. Mending kalau agendanya bagus, paling nggak sampul depannya cuma bergambar Hello Kitty. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya, terserah Anda. Terima kasih.